Oke, saya kembali menyapa kakak-kakak semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana? Dingin? Tidak. Oke, mungkin kita butuh bergerak-gerak sedikit ya, karena dari tadi kita duduk, gitu ya. Jadi nanti di lagu pertama kita akan bergerak, tapi saya butuh bantuan dari kakak-kakak sekalian. Jadi minta kesediaannya tanpa mengurangi rasa hormat, minta kesediaannya Kak Rere, lalu Kak Tina, dan Kak Aci. Ya, nanti bantu saya di depan. Kita akan menyanyi pujian yang pertama, Bersuka Dalam Tuhan. Jadi setiap masuk ref, kita akan mengikuti gerakan dari kakak-kakak yang saya tunjuk tadi, gitu ya. Kalau saya sebutkan namanya Kak Rere, berarti kita ikuti gerakannya Kak Rere. Kalau saya sebutkan namanya Kak Aci, berarti kita ikuti gerakannya Kak Aci. Oke? Oke. Di situ tempat ini, Di depan Kak depan. Ya, kakak-kakak, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kita. Kita bisa berkumpul di tempat ini, itu semua karena perkenan Tuhan. Dan kita mau sama-sama di pagi ini mengawali eksposisi kita yang pertama. Kita mau menyatakan sukacita kita mau sama-sama memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari mengekspresikan rasa sukacita kita di pagi hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kakak, Kak Rere, Kak Tina, Kak Aci, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian.
keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk kembali. Mari saat ini kita sejenak meneduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap momen-momen yang Tuhan berikan untuk kami nikmati dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama berkumpul, diperjumpakan di tempat ini. Kami mau dan kami rindu Tuhan untuk boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami di hari ini supaya Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, bahkan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama di pagi ini. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian, dulu waktu saya masih mahasiswa dibina dalam kelompok kecil, kemudian jadi pengurus, saya tidak pernah membayangkan kalau suatu hari saya akan jadi seorang staf perkantas. Ya, itu di luar rencana hidup saya. Sampai Tuhan menaruh visi dalam hati saya, kemudian merespon panggilannya menjadi seorang staf. Dulu waktu awal-awal menjadi seorang staf, ada begitu banyak situasi-situasi, momen-momen yang saya alami yang bagi saya sering mendapati diri saya, Tuhan kayaknya saya tidak sanggup, kayaknya terlalu sulit, kayaknya risikonya besar sekali. Tapi semakin banyak saya mengalami situasi-situasi sulit itu, semakin banyak saya mengalami tantangan-tantangan dalam hidup saya mengerjakan panggilan ini, justru semakin banyak saya menyaksikan anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan. Semakin saya menyaksikan ada begitu banyak keajaiban-keajaiban yang tidak terduga yang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya kita masing-masing punya cerita, punya kisah kita masing-masing bagaimana Tuhan memimpin perjalanan hidup kita, menyertai perjalanan hidup kita di dalam mengerjakan panggilannya. Kita meyakini bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Mari saat ini kita menyanyikan pujian Grace Alone. Every prayer and step
datang untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyentuh setiap hati, membagikan kasih dan damai Tuhan. Itu semua hanya karena anugerahnya. Every soul belong to reach. Every soul belong to reach. Every heart we hope to reach. Everywhere we share His peace. Is only by His grace. Every soul Lord we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise. It's only by His grace. Praise the Lord, which does supplies. Strength around, He will provide. Rising up on cornerstone, we will go forth in praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, which does supply. Strength around, He will provide. Rising up our cornerstone, we will go forth in praise the Lord. We will go forth in praise the Lord. Bersama-sama kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali dikuatkan dan disegarkan oleh firman-Nya. Mari menyatakan kesiapan hati kita bahwa kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Nusa dan diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia.
Kayak Sekayu. yang dikit. Tidak apa-apa sih. Sekayu. Tidak apa-apa ya. Oh, Pendek. oh, bukan. Pendek itu tenggelam. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi ya setelah pandemi. Tapi kemarin tahun lalu ya, saya ketemu dengan teman-teman di Makassar. Baik, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi. Apalagi ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Materi yang dibagikan kepada saya juga berat sebenarnya. Ya, karena ini menyangkut kehidupan seorang staf. Nah, oleh karena itu, saya juga ngajak kedua anak saya, ya, itu Marvel, karena pertama, kemudian kedua Esa. Kalau Esa sudah tahun lalu juga saya ajak ya, sempat main ke Pantai Losari, kami foto-foto di sana. Ya. Nah, ada alasannya kemudian saya ngajak mereka. Yang pertama, tentu ya mereka liburan. Jadi sebenarnya dulu kami tiap tahun itu kami liburan, tapi karena kemudian anak saya yang ketiga itu memang spesial nih, sehingga kalau pergi-pergi juga tidak selalu nyaman. Kadang-kadang kami di jalan bisa tantrum dan segala macam, sehingga kami juga sudah sulit untuk bepergian bersama-sama, maksud saya gitu ya. Ya sehingga ya tentu saja mereka sendiri pengen pergi kemana-mana, ke Bali, ke Malaysia, ke macam begitu ya. Tapi tentu juga tidak memungkinkan untuk itu. Ya, padahal saya suka kalau pergi bersama dengan keluarga, karena saya itu orang yang memang senang dengan keluarga gitu. Nah, akhirnya juga kesempatan bepergian begini ya saya ngajak mereka. Dulu saya ngajak adik-adik PA saya, ya teman-teman staff atau orang-orang yang saya layani itu supaya mereka juga bisa belajar bersama-sama. Tapi sekarang saya ngajak mereka. Nah, tapi juga di sisi yang lain tujuannya adalah mereka adalah saksi hidup saya. Kalau adik-adik PA saya kan ketemu saya ya mungkin beberapa saat dalam beberapa jam, ya tidak kontinu 24 jam. Mereka melihat saya 24 jam dari kecil sampai saat ini. Saya omdo enggak, omong doang enggak. Ya apalagi saya bagikan nanti tentang kisah-kisah kehidupan sebagai seorang staf, mereka tentu menjadi saksi hidup. Pak Bi bohong, misalnya begitu kan ya. Nanti teman-teman bisa tanya, jadi benar enggak sih? Omong doang enggak. Supaya mereka juga bisa melihat sebagai saya sebagai seorang staf belajar bagaimana saya memiliki integritas, bagaimana saya memperlakukan istri saya, bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya, bagaimana saya memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya berjuang untuk taat, bagaimana saya hidup bergantung kepada Tuhan, bagaimana menjalani masa-masa sulit dan sebagainya. Itu mereka saksi. Ya jadi artinya apa? Saya sendiri ngomong ini nggak akan bohong, gitu, karena mereka akan mengkonfirmasi ini benar atau tidak. Ya karena kan kalau misalnya salah ngomong atau ngomong yang tidak betul, tentu akan lebih teladan yang tidak baik. Nah itu menjadi bagian yang tidak mudah. Maka saya katakan membawa materi ini. Ya. Nah yang kedua, saya meminta maaf karena saya tidak akan membawakan eksposisi yang betul-betul eksposisi gitu. Mungkin teman-teman mikirnya kalau kita diperkantaskan tiap pagi eksposisi gitu kan ya. Tapi kemarin kami mengadakan Bible Camp. Ini baru pertama kali untuk teman-teman semua pekerja, siswa sampai alumni, ya model eksposisi. Jadi saya bawakan eksposisi, itu ya dan sebagainya. Ya akhirnya mereka baru belajar bagaimana memahami eksposisi itu yang tidak mudah. Ya tapi kalau kita diperkantaskan sudah terbiasa eksposisi. Yang mengapa kemudian harus pagi hari? Kalau sore hari pasti ngantuk. Kita eksposisi. Tapi saya nggak membawa begitu. Saya akan membagikan apa yang memang saya pikir tentang tidak eksposisi begitu ya. Tapi yang jelas materinya akan saya sampaikan dengan apa yang saya alami supaya memudahkan teman-teman memahami hal-hal yang praktis dan sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya kita Bapak, kami bersyukur karena kami dilayakkan untuk bersama-sama memiliki waktu secara khusus untuk belajar. Kami mau berdiam diri karena kami mengerti di tengah-tengah kesibukan kami melayani,
Bahkan di tengah-tengah dunia yang begitu bising, membuat kami harus membutuhkan waktu hening. Kami ingin meletakkan diri kami di hadapan-Mu untuk melihat lagi, mengevaluasi, untuk berbicara dari hati-hati, untuk berbicara dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami perbaiki? Apa yang harus terus kami bangun? Apa yang harus kami kembangkan? Apa yang harus kami ubah? Apa yang harus kami putuskan ke depan? Berbicara kepada kami secara pribadi ke pribadi. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Berbicara secara luasa. Jangan lihat hamba yang penuh keterbatasan ini. Berbicara seluas-luasnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mulai dari situ. Dari perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan di dalam Matius 13 ayat 44 sampai ke 40. Ya. Bisa dibaca aja ya, mudah-mudahan tidak kecil. Tidak masih kelihatan? Tidak masih lihat ya? Tidak kelihatan. Ya. Jadi Matius 13 44 sampai 46. Oke. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Ya. Lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara. Perumpamaan ini ada dua hal. Yang pertama ada hal yang sama, tapi ada hal yang berbeda. Yang sama adalah, yang berbeda adalah ada seorang yang menemukan harta terpendam itu di ladang. Lalu yang seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Itu dua orang yang berbeda. Dua penemuan, dua pencarian yang berbeda. Ya. Tetapi hal yang sama adalah mereka menemukan sesuatu yang dianggapnya berharga. Yang menemukan harta terpendam di ladang itu dianggapnya berharga, itu harta terpendam. Lalu yang kedua, pedagang yang mencari mutiara itu menemukan mutiara yang indah yang dianggapnya berharga. Dan lalu apa respon mereka setelah menemukan apa yang dianggapnya berharga itu? Mereka menjual seluruh miliknya, mereka menjual seluruh hartanya, mereka berupaya apapun untuk dilakukan supaya mendapatkan apa yang dianggapnya berharga itu. Jadi apa yang mereka kemudian temukan yang dianggapnya berharga itu, mereka memperjuangkannya sedemikian rupa. Ya, mereka mengusahakan supaya mendapatkan harta itu yang dianggapnya berharga. Bahkan rela kehilangan apapun, seluruh miliknya, dia pertaruhkan untuk mendapatkan apa yang dianggapnya berharga. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda dan saya anggap berharga dalam hidup ini? Yang untuknya Anda dan saya rela mempertaruhkan segala sesuatu. Bahkan Anda rela menjual seluruh apapun yang Anda miliki untuk yang Anda anggap berharga itu. Keluarga, anak, istri, suami, ayah, ibu, pekerjaan, pelayanan, posisi, uang, kesehatan, atau nyawa. Pasti kita semua punya sesuatu yang dianggap kita berharga. Ya, dan kita tidak mau kehilangan itu kalau kita sudah memilikinya, karena kita menganggap itu berharga sekali. Atau kita belum mempunyai sesuatu itu, tapi kita menganggap kalau seandainya aku mendapatkan itu, aku rela kok mempertaruhkan apapun itu demi untuk mendapatkan itu. Apakah itu teman hidup? Jadi aku pengen sekali punya teman hidup. Bahkan aku rela meletakkan semua apapun itu
rela meninggalkan keluargaku, rela meninggalkan jabatanku, rela meninggalkan pelayananku demi mendapatkan teman hidup itu. Apa yang kita mengenalnya? Nggak usah dijawab, tinggal bagi masing-masing saja. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, kalau saya mengandaikan pedagang dan orang yang menemukan harta terpendam di ladang itu adalah Tuhan, kira-kira apa yang dianggap berharga oleh Tuhan sehingga Tuhan rela mempertaruhkan apapun demi apa yang dihargainya? Jawabannya apa jawabannya? Kalau ini boleh dijawab, ya kalau tadi nggak bisa dijawab. Ya kalau ini boleh dijawab. Kalau seandainya pedagang mutiara itu atau orang yang menemukan harta terpendam itu adalah Tuhan, apa yang dianggap oleh Tuhan berharga sehingga Tuhan mau melakukan apapun, bahkan mempertaruhkan apapun demi yang dianggapnya berharga itu? Betul. Manusia berharga. Anda dan saya berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan rela mempertaruhkan apapun, dan itu terbukti dia mati di atas kayu salib, meninggalkan segala kemuliaan. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan, karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Kita lihat contoh bagaimana Tuhan berkhotbah 5.000 orang, 4.000 orang. Tetapi Tuhan juga menghargai seorang demi seorang. Dia menjumpai Zakius, seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Demi seorang itu, Tuhan mau untuk menyelamatkan. Orang yang mungkin dianggap oleh masyarakat tidak berharga, tapi bagi Tuhan dia berharga. Seorang perempuan Samaria, Tuhan dari kalangan orang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria, tapi Tuhan mau berkenan untuk duduk di pinggir sumur, bertemu dengan seorang perempuan yang tidak disukai oleh masyarakat untuk menyelamatkan dia. Betapa berharganya nilai manusia. Tapi Tuhan menghendaki satu contoh perumpamaan anak bungsu yang hilang itu. Bagaimana dia kemudian pulang disambut oleh bapaknya sedemikian rupa, menunjukkan betapa Tuhan menghargai kepulangan orang-orang itu. Ada seorang bernama Fransiskus, ya, dia mengatakan begini, kata-katanya ya, kalau seandainya di dunia ini hanya ada seorang yang bernama Fransiskus, hanya ada seorang di dunia ini yang bernama Fransiskus, maka Tuhan tetap akan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi seorang Fransiskus. Kadang-kadang kita berpikir ini, Tuhan mengasihi semua manusia kok, betul. Tuhan mati untuk semua orang kok, benar. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan benar nggak dia mengasihi aku? Tuhan benar nggak bahwa saya itu berharga di mata Tuhan? Betulkah bahwa saya itu rela terus mati untuk aku? Kadang-kadang kita tidak mengakui, kadang-kadang kita tidak menyadari hal ini. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan mengasihi kok orang lain, untuk sebanyak orang, tapi tidak personal kepada saya. Saya nggak berharga kok. Tuhan nggak peduli kok dengan hidup saya. Kata-kata Fransiskus itu menyadarkan kepada kita bahwa seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, masa lalu kita yang kelam apapun itu, meskipun orang tua kita, keluarga kita, orang-orang tidak menghargai kita, tapi Kristus mati untuk kita. Kalau seandainya hanya ada Anda sendiri, seorang manusia di dunia ini, Kristus tetap mati bagi Anda. Maka itu Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kerinduan dia tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai nanti Kristus datang. Ya, maka itu di dalam Matius pasal 9 ini sudah diulang-ulang, jadi saya nggak usah baca saja. Makin kecil ya bentuknya, makin nggak kelihatan atau apa kelihatannya. Ya, ya, oke.
Tapi kira-kira isinya teman-teman tahu lah ya. Jadi Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota, ke desa. Ternyata semua orang yang dijumpai Tuhan Yesus itu sama kondisinya, yaitu bahwa semua mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak berkembang. Itu yang kemudian menimbulkan belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus kemudian dia memberitakan Injil kepada mereka, menolong kebutuhan mereka, melayani mereka, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena mereka berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan. Dan tidak satu pun yang tidak berharga, seburuk apapun. Kalau dia manusia, dia berharga. Saya mau jujur mengatakan, di depan anak-anak saya juga, saya mau katakan, anak saya yang spesial itu orang spesial sangat saya kasihi, sangat saya sayangi. Saya rela apapun untuk dia. Ya. Kalau pergi begini, lihat fotonya dia, aduh perasaan besar. Kadang-kadang kangen sekali, padahal baru semalam pergi, tapi kangennya besar sekali. Cinta saya besar. Tapi kadang-kadang dia mengganggu saya, kadang-kadang membuat tidak nyaman dan sebagainya. Jadi kemudian saya tidak pernah bisa PA di rumah, karena kalau PA di rumah bisa dilempari sendal, bisa dilempar apa-apa, sehingga kami tidak pernah PA di rumah. Saya jarang menerima tamu. Jadi kalau ada orang, Mas saya mau pengen ketemu, oke, ketemunya di mana? Jadi tidak di rumah. Nanti kalau macam-macam tantung, macam-macam repot. Sehingga kalau ada tamu tiba-tiba datang, waduh gelisah. Cepat-cepat supaya dia tidak betah di rumah. Tujuannya bukan kami tidak mau menerima, tapi nanti ada gangguan macam-macam itu. Ya anak-anak kami tahu, ya gitu. Ya, pernah Pak RT mau sensus untuk pemilu, dilempar sendal kena wajah, aduh saya minta maaf. Lalu kenapa Pak? Itu ya nggak tahu ya, orang Jawa kadang-kadang begitu ya. Tapi ya mungkin maklum ya. Suatu saat saya pernah merasa hopeless. Saya mengatakan, Tuhan kenapa dia ada? Tuhan kenapa dia harus ada? Karena satu sisi ini, saya mau pergi dengan istri saya juga nggak bisa. Saya pengen pelayanan bersama dengan istri saya pergi. Mungkin teman-teman juga pengen, aduh istrinya diajak dong Mas, gitu. Tapi nggak bisa. Ya nggak bisa, terbatas sekali. Jadi kemudian bertanya kepada Tuhan, kenapa dia ada? Kenapa harus ada? Dan kemudian memikirkan masa depan, nanti kalau kami nggak ada, nanti dia bagaimana hidup masa depannya dan segala macam. Lalu dia dibully bagaimana, apakah dia bisa mandiri, apakah dia kerja, jangan-jangan nanti jadi tukang parkir, jangan-jangan dia apa-apakan orang dan segala macam. Jadi saya sempat berpikir, seandainya dia tidak ada. Ketika saya berkumpul itu, dia berbicara kepada saya, bahwa dia berharga. Jadi spesifik di dalam kesan dan Tuhan berbicara itu, yang dia menyatakan begini, dia ada dengan segala keberadaan itu, tetapi jiwanya mereka. Kalau dia tidak ada, maka kamu tidak akan pernah bersama-sama dengan dia selamanya. Itu menyadarkan saya sekali bahwa keberadaan dia dengan segala kondisi yang terbatas ini, dia akan bernilai kekal dan dia akan terus kekal bersama. Kalau seandainya dia nggak ada, saya nggak akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ketika nanti dalam kerajaan surga, kami tidak akan pernah ketemu lagi, karena dia nggak pernah ada hakikatnya. Tapi karena dia ada, maka saya akan bersama dengan dia selama-lamanya. Asal percaya kepada Kristus ya, kuncinya di situ. Itu yang membuat kemudian saya merasa, oh iya ya, orang dengan segala keberadaan apapun, ketika dia sudah dijadikan Allah, sudah diciptakan Allah, seburuk apapun, sejelek apapun, dia berada. Karena dia bernilai akal. Ya, nah itu yang kemudian Tuhan nyatakan juga, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ketika dia memerintahkan kepada murid-murid supaya menjadikan segala bangsa muridnya. Tidak hanya suku, tidak hanya bangsa Israel, tapi semua orang diselamatkan. Karena semua orang berharga
diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang tidak diselamatkan? Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan keliling ke semua kota dan desa, lalu dia menjumpai ada kesenjangan di sana. Jumlah pekerja tidak banyak dibandingkan dengan tuai yang begitu banyak. Tidak banyak. Maka itu dia berkata, mintalah pekerja kepada empunya tuai yang itu supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi persoalannya adalah kekurangan pekerja. Jumlah orang yang dilayani, jumlah orang yang perlu diselamatkan itu begitu banyak. Tetapi orang yang melayani tidak seimbang. Maka itu Tuhan mencari seorang. Di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang, ya dikatakan seorang, yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak mengerti. Maka ini Tuhan mencari seorang. Kenapa Tuhan mencari seorang? Untuk mencari seorang aja nggak mudah. Maka kalau ada seorang yang mau standing in the gap, seorang yang mau berdiri antara Allah dengan manusia, cukup untuk menjawab kerinduan Allah ini, supaya orang-orang di sekitarnya bisa diselamatkan, supaya dia bisa membawa orang-orang itu kepada Allah. Jadi maka itu Allah terus mencari. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari seorang yang mau dipakai. Betapa pentingnya seorang itu kalau dia bekerja. Jadi karena memang persoalan manusia itu adalah keterpisahan antara Allah dan manusia. Persoalan manusia itu bukan masalah kemiskinan. Persoalan utama manusia itu bukan masalah kesehatan, bukan masalah sandang pangan papan, bukan. Dan persoalan manusia itu hakikatnya adalah keterpisahan manusia dengan Allah itu karena dosa. Itulah yang harus dijembatani, itulah yang harus diperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dan itu dibutuhkan seorang yang mau stay in the gap. Nah, ini kemudian kecilnya. Dan Tuhan mencari seorang ini, betapa berartinya seorang ini. Musa pernah memperjuangkan bangsa Israel ketika mereka mau dimusnahkan oleh Tuhan. Ketika Musa dipanggil Tuhan ke gunung untuk menerima batu, 2 log batu itu, lalu Tuhan ngomong, itu bangsa Israel di bawah sudah memberontak kepadaku. Aku akan menghancurkan, memusnahkan mereka. Tapi namamu, atau akan memberkati engkau, keturunanmu akan begitu banyak. Tapi akan memusnahkan mereka. Tapi apa komentar Musa? Dia membela orang-orang Israel. Meskipun Musa juga marah, tapi Musa membela, berjuang betul untuk orang-orang Israel itu supaya tidak dimusnahkan oleh Allah. Sampai kemudian Musa mengatakan ini, kalau engkau memusnahkan, lebih baik hapus aku dari kitab ini. Luar biasa. Maka itu kan Musa disebut sebagai orang yang lembut hatinya. Tidak ada di muka bumi yang lembut hatinya kecuali Tuhan Yesus. Kalau saya, misalnya saya punya pelayan itu, Daniel, adik-adik itu, semua kamu yang itu, aku mau hancurkan. Itu yang mungkin waktu saya berdoa begitu. Ya karena mereka tak taat, hanya kamu yang taat. Itu ya, aku mungkin ngomong, ya betul, hancurkan aja Tuhan. Karena dia menjengkelkan, diatur susah, diberitahu susah, misalnya begitu. Saya kalau tempat yang Musa jadi begitu, mungkin saya akan ngomong begitu, karena saya egois. Tapi Musa enggak. Gara-gara Musa itulah seorang Musa bisa mempertahankan eksistensi Israel. Gara-gara Musa seorang itulah
yang berani standing in the gap di hadapan Allah, membuat orang Israel tidak dimusnahkan. Anda berani berjuang standing in the gap di tengah-tengah keluarga. Anda mau dari orang yang standing in the gap di kota Anda memperjuangkan siswa-mahasiswa sehingga dia dihancurkan. Seorang saja enough, cukup untuk membuat murka Allah itu berhenti. Tuhan, tapi aku seorang staf di tempatku, nggak ada staf lain, nggak bisa kerja. Loh, seorang itu seorang. Kalau dia mau standing in the gap saja, cukup. Bukan berarti lalu seorang terus-menerus, bukan begitu. Ya, lalu, oh berarti kalau begitu ini kebanyakan nih staf di Makassar nih, waktu tanya ke multi, berapa nih ikut multi? 19 tuh, banyak banget ya. Oh ternyata di berbagai kota, ya. Apa dikurangi? Seorang aja mas, ya seorang aja. Enggak, saya nggak mau bermaksud begitu. Tapi kalau ada seorang saja bukan berarti lain nggak bisa dikerjakan. Seorang saja pun cukup kalau dia mau standing in the gap. Kemudian di dalam Mazmur, kemudian ayat yang ke 29-30 itu, anak Pinehas itu, anak Imam Pinehas itu karena ketika orang Israel mereka semua kawin campur, membuat kemudian Allah murka di situ, ya sampai kemudian anak Pinehas ini, kemudian dia ada sepasang yang sedang membawa pasangannya masuk ke dalam kemah, dia tombak itu mati, itu meredakan murka Allah. Ya. Jadi ada orang yang benar seorang saja, betapa berartinya. Jadi kalau ada seorang yang mau bekerja, ada seorang yang mau melayani, ada seorang yang mau peduli dengan orang lain, ada seorang yang mau standing in the gap di antara siswa, mahasiswa di satu kota, Tuhan akan pakai orang itu. Hakim-hakim suku Zebulon, ya, dikatakan bangsa yang berani mempertaruhkan, dikatakan itu. Pada saat itu Deborah seorang perempuan yang ngajak suku-suku lain supaya mau berperang. Bahkan dia katakan, aku perempuan, ayo laki-laki dong dari panglima yang memimpin perang ini. Tapi nggak ada yang mau. Akhirnya Deborah yang memimpin. Tapi kemudian dikatakan ada suku Zebulon yang berani mempertaruhkan nyawanya. Ayat ini pernah Tuhan nyatakan kepada Mazmur tahun 98-99. Ketika Mazmur saat itu Tuhan berbicara kepada Mazmur bahwa seorang ini mau mempertaruhkan nyawa. Kalau di dalam NIV dikatakan meresikokan dirinya. Dan seorang itu adalah seorang perempuan. Dan ketika tahun 99 saya Mas Gun dengan Kak Sindu, tahu ya, dengan Anto pasti tahu Kak Sindu, maksudnya seperti tahu ya. Kami raker Januari, lalu Mas Gun ngomong ayat ini. Karena kami sedang memikirkan pelayanan di kota Solo, waktu itu saya masih staf di Solo, lalu kemudian memikirkan kota-kota lain. Lalu Tuhan mencarikan seorang wanita ini, ya tahun 99 ini, dia diminta untuk merintis berdoa untuk satu pelayanan di Klaten, pelayanan siswa. Dan perempuan ini sudah bolak-balik ke kota itu seminggu sekali untuk berdoa dan kenalan beberapa siswa. Tapi kemudian Tuhan ngomong kepada Mas Gun supaya menyatakan ayat ini kepada kami berdua bertiga ya waktu kurapan, dan memikirkan kota Purwokerto. Jadi Purwokerto itu sudah dirintis sebelumnya tahun 90-an, tapi kemudian vakum, nggak ada pelayanan lagi, hanya 1-2 orang saja. Lalu Mas Gun, bisa nggak kalau seandainya perempuan itu bisa pindah ke kota itu? Dia saat itu dia masih kerja,
dia sebagai asisten dosen di satu lab kimia gitu. Lalu kami setuju pertimbangan dia diutus ke Purwokerto dari full time tidak ke Klaten. Kenapa? Karena Purwokerto itu sudah ada pelayanan sebelumnya, Klaten belum ada. Dan saya setuju, kasih setuju juga. Akhirnya kami putuskan tahun 1999 itu deal memutus perempuan ini berdasarkan ayat ini. Dan diberitahu, meski memberitahukan kepada perempuan ini, teman perempuan ini, dan Pak Budi kaget sekali. Loh, kenapa aku disuruh pindah? Padahal sudah memulai di Klaten ini. Itu ya, apalagi dia pulang ke petani Purwokerto itu sudah nggak pernah berhubungan lagi, sudah nyaman di Solo itu. Dan akhirnya dia takat berangkat. Tahun 2000 dia berangkat. Bulan Juni seperti ini. Nangis, bahkan mungkin curahan air mata. Saya dapat sharing terus. Kadang telepon zaman dulu belum ada HP, belum ada WA. Itu telepon yang murah, telepon itu kadang-kadang saya ke hotel. Gimana keadaanmu? Ya nangis, gak ada orang, gak ada teman. Ini gimana? Dan sebagainya, jalan kaki ke sana, jumpain siswa, nemuin seperti kayak orang-orang asing gitulah. Tapi sekarang Purwokerto berkembang sampai sekarang. Dan perempuan itu adalah istri saya sekarang. Tapi dia yang merintis pulang Bandung Purwokerto tahun 2000. Tahun 2001 kami pacaran, 2002 kami menikah. Jadi tahun 99 saya belum ada apa perasaan dengan dia. Kalau seandainya 99 itu sudah ada perasaan apa-apa dengan dia, mungkin saya nggak setuju. Dia diputus ke Purwokerto. Ya, tapi Tuhan mungkin luar biasa. Ngatur sedemikian rupa, rasa suka saya mulai munculnya tahun 2000-an setelah itu ya. Jadi ditahan dulu. Akhirnya berangkatlah. Jadi maka dulu Mas, saya baca Mas, saya ngomong nggak dengan Widya gitu. Tunggu dulu, tahan, udah tunggu, udah gitu, tahan. Ada mengerti penyerahan seorang di situ, seorang saja, seorang perempuan, dan memang tidak mudah. Dan kemudian kami menikah tahun 2002. Itu pun saya harus keluar dari zona nyaman pelayanan di Solo. Sudah pelayanan sudah besar, sudah meninggalkan keluarga dan segala macam. Itu pun saya nangis betul. Saya harus meninggalkan tempat di Solo, harus ke tempat asing di Purwokerto itu untuk membangun pelayanan di sana. Tapi tidak pernah akan ada buah, tidak pernah akan ada hasil tanpa penyerahan. Tidak pernah akan ada orang-orang diselamatkan. Tidak pernah akan ada orang-orang yang menyerahkan diri lagi. Kalau tidak pernah dimulai, ada orang yang mau merisikokan nyawanya, merisikokan dirinya. Tidak ada orang yang mau memenuhi panggilan Allah. Aku mau standing in the gap di depan. Tanpa ada seorang itu, terlepas dia mampu atau tidak, terlepas dia jenis kelamin apapun, terlepas dia punya kelemahan apapun, asal dia mau dan bersedia standing in the gap, Tuhan akan pakai itu. Meskipun harus berdarah-darah di awal, meskipun harus mencucurkan air mata, meskipun harus kesepian, meskipun harus mengalami kekosongan banyak hal, tapi tanpa penyerahan seperti itu, tanpa merisikokan dirinya, tanpa ada penyerahan hidupnya, tidak akan ada pelayanan. Tidak akan ada buah-buah di sana. Maka itu benar yang dikatakan di dalam Yohanes 12:24 ini, tidak pernah akan ada buah gandum yang begitu banyak, ya, kalau tidak ada satu biji gandum saja yang jatuh ke tanah dan mati. Dan berapa banyak orang yang tidak mau mati bagi dirinya sendiri? Berapa banyak orang yang mempertahankan apa yang dianggapnya berharga itu
Padahal Allah mau bertaruhkan supaya, ayo matilah, mau nggak berbuah. Banyak orang sulit untuk mati, bagi cita-citanya, ambisinya, obsesinya, segala macam. Tadi yang MC tadi saya dulu tidak pernah berpikir jadi staffnya. Gimana sekarang jadi penyesal? Oh enggak, staff gimana? Di tanah lain. Oh nanti aja ya, oh yang baru tadi ya. Ya. Saya itu juga nggak mau kok. Ketika Mas Gun dulu ngomong di dalam forum begitu ya, retret begini, tim besar begitu, nggak ngomong apa-apa ke saya sebelumnya, lalu ngomong di depan forum, Daniel ini besok akan begini akan jadi staff nih. Kok nggak konfirmasi? Itu karena saya nggak mau, saya nggak pernah punya cara jadi staff kok. Ya, saya keluar dari ruangan itu, saya masuk kamar mandi, saya nangis di situ. Saya nggak bisa terima. Lalu masuk kaget, suasana hening di situ. Wah, apa ini? Akhirnya Mas Gun nggak mau minta maaf saya juga. Sampai sekarang. Nggak minta maaf. Tapi mungkin dia memang sudah berbicara dengan banyak hal di tempatnya. Jadi dia sudah, artinya ini, dia memikirkan 3 step langkah yang saya nggak pikirkan 3 step langkah ke depan itu. Dia pikirkan. Saya nggak mau. Kenapa jadi nggak mau jadi staff? Karena masa depan suram. Nggak jelas pekerjaan staff itu apa. Nanti saya pikir akan banyak nganggurnya. Yang ketiga apa? Nanti kalau ditanya pekerjaannya apa, bingung jawabnya. Pekerjaannya apa? Itu susah kan dikira. Ya. Jadi kalau waktu di awal-awal saya pengen langsung cepat-cepat bermacam mata supaya kita tidur, supaya nggak ditanya pekerjaan. Mesti kan orang Indonesia begitu kan ya, dekat itu lalu ngomong tanya, mana rumahnya di mana, kerjaannya apa? Ya begitu deh. Ya, staff apa itu perusahaan apa gitu ya. Lalu apa itu bidang apa misalnya begitu, oh keagamaan begitu. Lalu apa yang dilakukan di PPA apa itu lagi? Tapi betul enggak? Memang kenapa? Karena saya dibesarkan dari keluarga yang miskin sekali. Saya pengen jadi orang kaya. Saya pengen jadi orang kaya. Jadi sampai saya kuliah itu pun saya pengen jadi orang kaya. Jadi ketika Mas Gun ngomong begitu, saya nggak mau terima. Ketika saya mau lulus pun, Mas Gun tanya, dan setelah ini mau ngapain? Mau kerja, Mas? Mas Gun nggak jawab apa-apa, cuma begini aja. Oke, doakan lagi. Nggak paksa juga, mungkin pengalaman dulu kali ya. Tapi kemudian terus doa. Tapi saya merasa ini dengan kesan saya seperti digiring. Tuhan saya akan membawa, seperti nggak bisa lari ya, digiring gitu. Ya, dan suatu saat betul. Ketika saya diminta ngisi di satu retret saat teduh pagi hari, Tuhan langsung ngomong Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Tuhan ngomong begini, apa yang kau rancang bagi dirimu sendiri, apa yang kau bangun bagi dirimu sendiri, akan aku hancurkan. Lalu I will be stuck. Udah selesai. Ketika penyerahan diri, tadi waktu itu berkumpul banyak hal, akhirnya saya mengerti memang dibutuhkan penyerahan untuk itu. Otot-ototan dengan Tuhan juga tidak mudah. Dan saya menyerah, dan tahun ini sudah 30 tahun saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang staff. Tepat tahun 93 Januari tahun ini berarti sudah 30 tahun. Jadi seorang staff. Kecewa? Tidak pernah saya kecewa. Pernah ragu-ragu? Pernah. Tapi Tuhan kemudian tidak membuktikan janjinya? Tidak. Dia membuktikan. Nanti saya tadi banyak bicara di bagian selanjutnya ya. Tapi saya tidak pernah kecewa dari situ. Oke, nah sekarang prinsipnya apa? Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi ini kesimpulan. Ya, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya. Yang kedua, Tuhan melayani dan Dia mati untuk menjadi jalan keselamatan itu. Ketiga, untuk menggenapi rencana dan maksud Allah itu, Dia memakai orang, meskipun itu seorang, ya, untuk melayani dan melipat gandakan pekerja. Yang keempat,
Kerinduan Allah itu tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini. Yang terakhir, ada kemudian seorang yang dipanggilnya itu, ada yang dipanggil full time, ada yang dipanggil tidak full time. Ada yang dipanggil untuk jadi seorang staff, ada yang tidak dipanggil jadi seorang staff. Jadi tidak semua orang jadi staff, tapi juga tidak semua orang non full time. Ya, tetap harus ada staff yang full time. Gitu. Ya, karena memang di dalam suku Israel sendiri ada suku Lewi yang memang ditetapkan untuk melayani Allah secara khusus di bait Allah, ya di waktu itu di kemah pertemuan dan selanjutnya. Tapi suku-suku lain mereka memiliki ladang, mereka mengerjakan ladang, tapi kemudian suku Lewi dikhususkan untuk melayani Allah segala urusan-urusan keagamaan oleh suku Lewi ini. Lalu dukungannya dari mana? Dari suku-suku lain itu. Jadi artinya kenapa harus ada full timer? Ya kalau tadi bicara teknis banyak sekali ya. Kenapa penting ada staff? Tapi seorang staff memang itu kehendak Allah. Ya, tidak semua orang dipanggil jadi staff, tapi pasti Tuhan menghendaki juga orang dipanggil menjadi seorang staff. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengerti panggilan menjadi seorang staff itu? Bagaimana kita bisa mengerti panggilan seorang staff? Yang pertama, ada orang yang mengangkat diri sendiri. Ya, ada orang yang sejak lama itu dorongan, aku pengen jadi staff gitu. Ya, bahkan mungkin sejak dulu pengen, aku pengen jadi staff. Bahkan pengen sekali mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang staff. Ya. Tapi berhati-hati, bukan berarti salah punya keinginan menjadi seorang staff. Ya. Meskipun kadang-kadang jadi seorang staff itu sebenarnya nggak ada yang mau. Ada yang sejak cita-cita itu jadi staff. Tidak ada. Atau ada kecelakaan jadi staff. Ya, nggak ada pilihan mas. Udah saya paling senior, semua udah kamu cari gitu ya. Nggak ada lagi siapa lagi. Gitu. Kecelakaan, kenapa aku belum di situ? Ya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau seandainya dia menjadi ambisius. Ya, ini persoalan tentang Korah gitu. Ya, sebenarnya dia suku, Lewi juga. Tetapi Korah ini kemudian menentang Musa. Ya, menentang kepemimpinan Musa. Dia ingin mengangkat dirinya menjadi seorang pemimpin. Ya, akhirnya kemudian dia dihukum. Ya, maka itu catatannya adalah jangan mengejar posisi dalam pelayanan. Anda boleh tetap punya keinginan jadi staff, tapi juga jangan karena itu ambisius ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan keuntungan dari situ, atau ingin memiliki posisi. Nggak tahu PC itu jadi rebutan nggak? Atau malah, aduh siapa yang gantian, seumur hidup diangkat jadi PC terus. Jangan mengangkat diri sendiri ke atas. Yang kedua, hati-hati dengan persaingan. Persaingan di antara staf kadang-kadang juga bisa muncul. Ya, siapa yang hebat, siapa yang menonjol, siapa yang merasa berkuasa, ya siapa macam-macam persaingan di situ. Siapa yang mencari muka satu yang lain dan segala macam. Hati-hati. Ya, ciri orang yang kemudian ambisius itu, ya, itu adalah melawan kepemimpinan. Jadi orang yang punya ambisi yang negatif, itu cirinya adalah dia akan selalu memberontak, melawan otoritas. Jadi kita orang yang terus belajar menjadi orang yang tunduk pada otoritas. Tidak ada seorang pemimpin yang baik kalau dia tidak pernah belajar menjadi pengikut yang baik. Dan selama kita menjadi pengikut, betulkah kita belajar menjadi orang yang terus tunduk kepada otoritas? Meskipun mungkin pemimpin itu, meskipun atasan kita itu, meskipun orang yang mungkin memiliki posisi itu tidak baik, tapi apakah kita menghargai otoritas yang Tuhan berikan? Seperti Daud kepada Saul. Ya. Pendudukan kepada otoritas yang Tuhan berikan itu tidak pernah hilang, meskipun Saul salah. Ya. Jadi penting untuk kritik yang terbuka. Jadi kadang orang yang seperti ini biasanya kritik terus, orang yang suka melawan itu kritik
terbuka, ngomongin terbuka begitu, lalu kalau apa-apa rapat selalu melawan, apapun keputusan itu selalu melawan. Tapi kalau enggak juga di belakang itu selalu bisik-bisik, ngomong kepada staf-staf lain, ngomong kepada adik lain, ngomong kepada orang lain, ini gini loh, begini, ini begitu, negatif yang lain. Hati-hati, ya, provokator. Nah, penting untuk diperhatikan terkait dengan itu. Yang kedua, ada seorang staf yang bukan karena mengangkat diri sendiri, tapi massa yang mengangkat. Ya. Jadi orang banyak yang mengangkat. Ya. Kenapa? Ya karena seakan-akan kami butuh pemimpin. Saya butuh seorang staf, maka didudukkan ada di situ. Ini contoh Saul ketika orang Israel memaksa meminta raja, sehingga mau tidak mau harus ada raja. Padahal Tuhan ngomong aku rajanya. Tapi akhirnya sudahlah, diberikanlah raja. Saul dipilih. Tapi apa yang terjadi kemudian? Saul minta itu syarat-syarat. Oke, kamu yang angkat aku, maka kemudian aku minta ini, upeti ini. Ya, nanti tolong dibaca aja ya di dalam 1 Samuel 8 11 sampai 12 itu. Jadi dikatakan gini, inilah yang menjadi hak raja yang akan meminta kamu dan sebagainya. Jadi kalau staf atau pemimpin itu diangkat oleh massa, maka hati-hati. Nanti pemimpin itu akan merasa, massa itu akan punya hutang budi. Dan pemimpin itu atau staf itu akan merasa, aku karena kamu angkat, karena kamu butuhkan, maka aku punya hak untuk menuntut ini dan sebagainya. Nah, kalau kemudian nggak dipenuhi, biasanya kemudian ngambek. Nah, jadi catatannya hati-hati dengan keinginan untuk menuntut. Bagi seorang staf, bagi seorang pemimpin, hati-hati untuk nuntut ini. Kenapa? Karena sudah melayani, karena sudah berbuat sesuatu bagi orang-orang yang dilayani, yang menuntut. Aku kan sudah melayani sekian lama, aku sudah menolongmu, sudah membimbingmu, sudah mengkonseling dan sebagainya, sudah mengajar sekian lama. Aku punya hak dong. Dan sebagainya. Dan hati-hati kalau kita sebagai seorang staf yang karena posisi kita didudukkan oleh orang-orang lain, ya, nah yang benar adalah ketika dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki seperti Daud, Musa, Yeremia, Paulus itu dipanggil oleh Tuhan, diberi penugasan, lalu diputus. Jadi maksud saya begini, bukan berarti mengangkat diri sendiri, mengangkat dari keinginan menjadi staf itu tidak salah, salah bukan. Orang bisa muncul dari seorang staf karena dorongan sendiri, bisa muncul juga karena kebutuhan. Kalau orang-orang, oh ya kamu jadi staf, mungkin begitu, betul. Tetapi hati-hati, tidak cukup dengan itu. Tetap harus ada kehendak Allah yang penting di situ. Ya. Allah yang memilih. Jadi bukan karena keinginan sendiri, bukan karena tuntutan orang-orang, karena kebutuhan, nggak ada siapa-siapa yang melayani, padahal Allah nggak menghendaki dia untuk menjadi seorang staf. Karena kalau dia misalnya bukan karena kehendak Allah, maka isinya akan tuntutan. Pasti akan ada persoalan di sana. Maka betul kita sebagai seorang staf bukan sekedar memenuhi kebutuhan, bukan karena ladang membutuhkan, bukan karena ada orang yang tidak ada orang yang melayani di situ, nggak cukup dengan itu. Tapi kita harus konfirmasi kepada Allah. Apakah Allah menghendaki saya dipanggil menjadi seorang staf? Apakah seseorang itu dipanggil menjadi seorang staf? Itu kita harus tanya kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan panggilan itu. Yang pertama adalah penyerahan diri. Menyerahkan diri. Artinya kita memastikan netral hidup kita, bahwa hidup kita itu terbuka, Tuhan mau pakai apapun begitu. Jangan lihat diri sendiri, saya berharga atau tidak berharga, layak atau tidak layak. Ya, mungkin di dalam diri Anda ada keinginan ini, keinginan itu dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi terbukalah untuk netral. Salah satu kemungkinan Tuhan mau kita menjadi seorang staf.
Jadi oleh karena itu pastikan keyakinan pribadi kita bahwa Tuhan itu memanggil kita menjadi seorang staf. Pastikan itu. Bukan karena organisasi yang memanggil, bukan PC yang memanggil, bukan karena massa yang memanggil, bukan karena diri sendiri yang memanggil. Ya. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kepada orang, bukan kepada organisasi, uang, popularitas, atau karena emosi semata-mata. Kalau panggilan kita sebagai seorang staf karena itu, nanti gak akan pernah bertahan lama. Pasti nanti akan banyak menimbulkan konflik, pasti nanti menimbulkan perpecahan, ya, pasti menimbulkan luka-luka begitu banyak. Entah di antara sesama staf, entah dengan board, entah dengan senior staf, entah dengan adik-adik yang dilayani. Itu akan terjadi seperti ini. Kalau kita tidak betul-betul meyakini bahwa ini panggilan Allah dan penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, jadi maka itu di dalam 2 Korintus 8 ayat 5, Paulus mengatakan jemaat itu memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh karena Allah juga kepada kami. Jadi penyerahan itu pertama kepada Allah, baru kepada pemimpin, kepada organisasi, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian yang kedua, masuk dulu dengan visi umum. Masuk visi umum itu dengan siapa? Yaitu panggilan kita untuk melayani dengan siapa? Ya, ladang kita di mana? Umum, mungkin kita nggak tahu di mana tempatnya atau spesifik apa. Ya. Nah, lalu yang kedua, mengerti tugas, tantangan yang dihadapi seperti apa, resiko beratnya seperti apa. Jadi ngerti jobnya seperti apa. Ya, jadi supaya kita nggak punya gambaran yang salah, ngerti betul jobnya seperti apa, tugasnya seperti apa. Kita bisa tanya, kita bisa sharing dengan teman-teman staf sebelumnya. Ya, tapi juga ngerti kesulitannya apa, tantangannya apa, resikonya apa. Ya. Dan kalau sudah mempertimbangkan semua tadi, lihat dorongan hati kita bagaimana, kesan di dalam hati kita gimana. Ada nggak seperti dorongan yang terus nampaknya seperti tadi kesan saya. Ini seperti saya sedang digiring. Bukan semata-mata karena orang, tetapi seperti menyadari betul seperti seakan-akan Allah memang menggiring di situ. Gitu ya. Meskipun itu bisa redup, meskipun itu bisa membara, redup lagi, membara, tapi tidak pernah padam. Itu dorongan hati, itu kesan, ya, kesan tadi. Nah, jadi setelah mempertimbangkan semua dan sebagainya tadi, ketika terus kalau ada kesulitan-kesulitan kemudian dikonfirmasi, nah itulah kemudian. Jadi contohnya gini, contoh ya, ada orang kemudian dari staff itu, kemudian dari staff itu kadang-kadang pertimbangannya nanti keluarga setuju nggak? Nah, satu, tadi kedua nanti tercukupi nggak kebutuhan? Ketiga, nanti masa depannya bagaimana dan sebagainya, persoalan-persoalan bagaimana itu, lalu dikonfirmasi dengan Tuhan. Biarkan Tuhan akan menyelesaikan satu demi satu itu. Apa yang menjadi keberatan? Sampai kita yakin Tuhan menyelesaikan, ya kita Tuhan, oke, kita bisa. Tapi kalau enggak, maka perlu hati-hati, ya, karena berarti kita akan berisiko kalau saat ini kita tidak mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah ada firman Tuhan yang didapat. Jadi ada pernyataan firman Tuhan entah dari saat teduh, entah dari reading, entah dari PA, entah dari baca buku, entah dari khotbah. Tapi ada pernyataan itu, dan itu tidak cukup satu kali, berulang-ulang. Ya, mendapatkan konfirmasi dari firman Tuhan. Misalnya, engkaulah hambaku, misalnya begitu. Ini contoh aja ya. Ya, tapi nggak akan audible ya. Engkaulah hambaku. Ya mungkin kan seperti itu. Ya, tapi jangan harapkan begitu-begitu. Ya, nanti malah lari. Ya. Tapi Tuhan masih bicara. Saya katakan karena ini keputusan besar, resiko besar, maka sebaiknya Anda butuh konfirmasi dari firman Tuhan tertentu, saran saya. Karena ketika nanti Anda menghadapi masalah,
ketika Anda menghadapi kesulitan tantangan di pelayanan, dan itu pasti terjadi, Anda akan balik ke janji itu, Anda akan balik ke firman itu. Itu istilahnya seperti kita berjalan, lalu kena angin badai, kita membawa tongkat. Tongkat itulah tempat di mana kita berpegangan, bertahan. Itu firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian ada damai sejahtera. Damai sejahtera ketika kita berkeputusan ada damai sejahtera di situ. Ya. Lalu nasihat orang lain. Nasihat orang lain juga penting. Keluarga perlu dimintai nasihat. Kakak pembimbing perlu ditanya. Ya mungkin adik-adik yang dilayani perlu ditanya. Staf senior perlu ditanya dan segala macam. Nasihatnya mereka apa-apa. Tidak semuanya akan menjawab setuju atau tidak. Jadi tidak semuanya akan ditakuti. Mungkin orang tua mengatakan, oh jangan, kamu nggak boleh jadi staf, misalnya begitu ya. Sebaiknya begini-begini. Tapi mungkin teman-teman lain mengatakan boleh. Akan ada kondisi di mana ada yang pro dan kontra. Tapi lihat sebanyak apa, dominan mana yang setuju atau yang tidak. Ya kok semuanya mengatakan, wah kamu nggak jadi staf, meskipun Anda pengen jadi staf, ya nggak jadi staf. Ya, kalau semuanya mengatakan cocok jadi staf, kadang-kadang kan kita bercandaan, wah ini nampaknya calon staf baru ini, karena bercanda begitu. Itu sebenarnya konfirmasi hati-hati. Ya karena mungkin teman-teman melihat ini kok cocok ya, nempel terus ya di dengan staf-staf itu, atau kok giat sekali, mungkin hidupnya sangat baik sekali. Nah mungkin konfirmasi begitu. Tetapi tidak cukup hanya dengan satu dorongan itu, pertimbangan itu, ya. Lalu ada konfirmasi dari staf lain dan orang-orang dilayani tadi ya, ada konfirmasi. Jadi kalau misalnya Anda sendiri pergi jadi staf lain tidak mengendaki ya nggak bisa. Ya dulu waktu saya di Solo, saya masuk kasih itu, kemudian ada seorang yang pergi jadi staf. Ya, jadi saya pengen jadi staf mas. Lalu kami rapat, lalu kami memutuskan bapaknya tidak jadi staf. Lalu ada orang juga yang dulu pernah staf, kemudian menjadi staf lagi, mereka mengatakan tidak, nampaknya tidak tepat untuk jadi staf di sini dan sebagainya. Jadi tetap harus ada konfirmasi di sini. Ini bukan subjektif dari staf yang tidak, tapi ini mewakili suara Allah melalui pemimpin-pemimpin itu dan tidak menjadi satu-satunya faktor pertimbangan. Ada faktor lain itu dipertimbangkan. Ya. Lalu ada bukti pelayanan yang dihasilkan. Jadi kalau selama ini pelayanan nggak ada pelayanan, nggak ada orang-orang yang diberkati, ya jangan dipilih jadi staf. Jadi staf itu sebenarnya adalah meneruskan pelayanan sebenarnya. Dia sudah merintis pelayanan, sudah menjalani pelayanan, tinggal kemudian dimaksimalkan menjadi full time, dia jadi staf. Jadi kalau selama ini nggak terbukti ada orang-orang dilayani, nggak terbukti ada buah-buah orang-orang dilayani, dia nggak bisa jadi staf. Jadi harus pilih begitu. Maka kalau saya menilai orang apa? Dapat masalah. Oke. Jadi kalau misalnya orang-orang mau jadi staf itu, jadi saya akan menilai begitu. Ada buahnya enggak? Selama ini kalau dia mimpin PA, mimpin KTB, ada hasilnya enggak? Orang yang dilayani gitu. Tapi kalau enggak, saya tahu ada adik-adik saya itu, dia kalau mimpin pinter, dia ngomong pinter, apa-apa pinter banget, organisasi dia pinter. Tapi kalau sekali tahu jatuh mimpin kelompok kecil, nggak jadi, hilang terus. Ya sudah, saya butuh waktu lagi, benar nggak? Saya kasih tanggung jawab lagi, saya dorong dia lagi. Kalau gagal terus, nampaknya tidak. Meskipun secara kepribadian, kepandaian, fasih bicara, pengorganisasian, semua dia bisa. Tapi tidak tepat itu. Ya, jadi harus ada bukti orang-orang yang dilayani. Lalu tadi yang kemudian keberatan terbukti menyelesaikan tadi ya sudah jelaskan. Lalu belajar bergantung kepada Tuhan. Belajar bergantung kepada Tuhan itu artinya apa? Anda jadi staf, memang kemudian Anda akan nanti melayani di perkakas, ya. Meskipun nanti bisa terbuka kepada tempat lain sekalipun. Tetapi kita nggak bisa bergantung penuh kepada organisasi. Kadang-kadang ada kekurangannya di situ. Kalau hidup Anda digantungkan kepada organisasi, Anda akan kecewa. Anda mungkin akan merasa menyesal, mungkin protes dan segala macam.
Hidup Anda tadi saya katakan harus diserahkan kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Allah. Jadi ketika organisasi tidak menopang, ketika organisasi tidak memberi kebutuhan Anda, Tuhan sanggup kok memberi melalui jalur lain. Meskipun Anda tetap melayani di situ, sehingga Anda tidak akan konflik dengan orang lain. Ya, dan Anda kemudian juga tetap akan melayani dengan baik, bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau penyerahan diri Anda kepada Tuhan, bukan kepada organisasi. Ya. Saya di Purwokerto itu, ya sebagai staf senior juga, anggota BPJ juga menguji umumnya bahwa saya semua gitu. Jadi kalau mereka mau ngomong tentang saya, mereka juga takut juga dengan saya. Jadi kalau mereka mau menggunakan Mas dan begini, tapi nanti kalau ketemu saya nggak mau ngomong begitu. Ya, Mas tadi saya mau begini kayak gitu ya. Tapi ketika saya di Mas, saya mau ngomong sebentar, BPJ ketemu. Tapi malah nggak ngomong begituan, mungkin takut, segan dan segala macam. Ya, saya sendiri sebagai staf di sana, pemimpin sih, ada BPR sih. Tapi saya bisa tidur kok, saya bisa ngapa-ngapain, nggak kerjain apa-apa kok dalam pelayanan. Kalau penyerahan saya tidak kepada Tuhan, maka saya bisa hidup sembarangan. Saya bisa tidak mengantor, saya bisa tidak layani orang, saya nggak memikirkan orang, saya nggak mimpin KTP. Karena penyerahan kepada Tuhan itu membuat keputusan, meskipun tidak ada orang yang lebih senior, meskipun tidak ada orang ngawasi, meskipun tidak ditegur, tetap jalan. Itu penyerahan. Ya. Jadi kalau hidup bergantung tadi, saya nggak sungguh-sungguh tidak akan cukupkan di situ. Nah, lalu kemudian setelah itu teknisnya mengajukan diri atau disarankan oleh staf. Jadi staf. Ya itu kira-kira. Ya mudah-mudahan ini menolong. Jadi sekali lagi ukuran-ukuran atau faktor-faktor pertimbangan ini tidak hanya satu faktor yang dipakai untuk membuat keputusan, tapi semua faktor ini dipakai. Ya semua faktor dipakai. Ya supaya tidak hanya satu alasan kenapa jadi staf. Ya karena saya diminta jadi staf kok nggak cukup begitu. Ya atau karena dorongan saya, atau karena saya selama ini sudah melayani dengan baik maka jadi staf. Nggak cukup begitu. Nanti pasti Anda akan kecewa. Ya harus pastikan tidak semua jawabannya akan yes, tidak semua. Bisa jadi ya dan saya katakan orang tua nggak setuju. Bisa jadi misalnya nasihat orang lain, kamu nggak cocok jadi staf. Tapi semua faktor lain mendukung aja staf. Ambil langkah itu. Lalu nanti diuji sekian waktu. Ya, sekian waktu diuji. Ya, saya belajar. Nah, jadi kalau nanti kemudian sudah mengambil keputusan seperti itu, maka hasilnya Tuhan akan menyertai dengan kuasanya. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang memanggil. Tapi kalau Tuhan nggak memanggil, ya Tuhan nggak bertanggung jawab. Ya, maka nanti orang-orang yang dilayani juga nggak akan mendengarkan kita. Kenapa? Nggak ada kuasa. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan, Musa, kamu akan mati. Yosua akan jadi penggantimu. Aku pilih dia jadi penggantimu. Maka saat itu orang-orang Israel mendengarkan dia seperti mendengarkan Musa. Maka kita harus pasti tahu, yakin bahwa Tuhan memanggil. Tapi apakah mungkin ragu-ragu nanti? Mungkin. Maka tadi saya katakan nanti akan ada penguji-pengujian. Yang kedua, Tuhan akan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Jadi Tuhan akan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan akan bertanggung jawab semua kebutuhannya. Saya 30 tahun tadi saya katakan melayani sebagai staf. Tadi apakah Tuhan mengecewakan saya? Tidak. Tuhan cukupkan satu persatu kok kebutuhan-kebutuhan saya. Ya, segala macam kadang-kadang nggak terduga. Tuhan bisa beli lewat apapun juga. Pemenuhan kebutuhan keuangan segala macam. Tuhan cukupkan gitu. Jadi itu salah satu pengujiannya. Jadi kalau kita dipanggil sebagai seorang staf, maka nanti hasil jual kita akan melipat ganda. Yang kedua, Tuhan pasti akan menyelesaikan keberatan-keberatan kita. Yang ketiga, Tuhan bertanggung jawab terhadap kebutuhan kita. Itu untuk menguji, betulkah Tuhan memanggil kita jadi staf? Ya. Nah ini peran staf ya. Nah sekarang peran staf apa?
Ya, berkaitan visi saya pikir sudah cukup tahu ya. Peran sebagai seorang staf yaitu memberitakan Injil, membina, memuridkan, memperlengkapi, memutus siswa, mahasiswa dan alumni. Jadi jangan lupa seorang staf itu memberitakan Injil. Ya. Lalu tidak cukup memberitakan Injil, karena P1, P2, P3, P4 itu ya, itu tugas peran sebagai seorang staf. Jadi bagaimana gerak pelayanan itu menjadi tanggung jawab staf. Berarti dia akan mengkoordinasi penginjilan. Tapi dia sendiri adalah orang yang memberitakan Injil. Tapi juga dia sendiri harus membina, memuridkan. Jadi staf jangan hanya khotbah saja. Staf jangan hanya memberi training saja. Staf harus mimpin kelompok. Staf harus mimpin kelompok kecil, kelompok KTP. Bahkan kalau perlu banyak kelompoknya. Ya, lebih daripada orang-orang yang bukan full time. Ya, karena itulah calon nanti akan menghasilkan pelipat gandaan pekerja-pekerja. Ya. Oke. Nah, pembinaan itu membutuhkan waktu dan perjuangan. Maka itu penting untuk mengajar, memberi teladan, ya, konseling, melatih itu ada. Jadi saya memberikan training untuk adik-adik PI, saya beri training. Lalu saya memberi training bagaimana memimpin PA dari orang bertobat sampai nanti menjadi pejabat baru. Itu 4 bulan. Ini ya. Sekarang ini saya sedang memberi training pekerja-pekerja siswa itu selama 4 bulan tiap Senin ketemu. Nanti bulan Agustus awal saya akan memberikan training semua pemimpin mahasiswa, semua pemimpin dari penginjilan sampai nanti menghasilkan orang pejabat baru. Begitu kan? Setelah pejabat baru selesai sampai profil murid dasar akan ada training lagi. Matematik selanjutnya. Itu 4 bulan setiap minggu ketemu yang begitu ya, praktis yang bagaimana mengajukan pertanyaan, bagaimana membuat diskusi dan segala macam itu. Lalu menghasilkan pemimpin yang berkualitas itu juga peran. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang staf nanti bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin. Karena persoalan kita kan kekurangan pekerja-pekerja tadi. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya menyarankan kita memimpin kelompok kecil, kelompok ATB. Nah, dari sekian jumlah itu, cari key personnya. Orang kuncinya siapa saja. Mungkin kita mimpin 5 orang. Cari mana yang menjadi orang kunci. Orang-orang yang kemungkinan kita bisa bina lebih lanjut, kita training lebih lanjut menjadi calon pemimpin. Saya melihat kebutuhan sekarang yang efektif itu pelayanan siswa. Siapa yang staf siswa? Ya, yuk siswa mantapkan itu, karena siswa itu potensi sekali untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin. Saya sekarang membuat satu keputusan di dalam pelayanan saya itu pelayanan SMP sekarang. Jadi nggak SMA, karena SMA itu ketika nolong kelas 10 mereka kalau rutin PA setiap minggu, dan dari bulan Juli ini kan sudah mulai masuk mereka di PI. Lalu kemudian terus intensif setiap minggu. Nanti kelas 11 mereka bisa mimpin. Tapi persoalannya nggak semudah itu jalannya. Biasanya penyesuaian mereka masih sulit untuk terus rutin PA. Maka nanti bisa rutin kelas 11. Naik kelas 12 diharapkan bisa mimpin. Tapi kelas 12 persiapan ujian, persiapan masuk perguruan tinggi, hilang. Apalagi kalau kemudian pergi kuliahnya keluar kota, nggak bisa lagi, nyari lagi di bawah, betul nggak? Itu kasus. Maka saya kejar SMP. Saya minta semua pekerja SMP di tempat saya itu, kerja siswa, ayo sekarang SMP, masuk SMP kelas 7. Kelas 7 ditolong, dibina, ya sampai mereka lulus sampai nanti SMA, mereka mimpin siswa. Ini ada calon pekerja siswa baru naik kelas SMA kelas 1 dari kelas 10, mimpin anak SMP kelas 7. Jadi cepat untuk menghasilkan pekerja. Dan untuk persiapan pemimpin itu saya men-training sekitar 6 bulan, setiap 2 minggu sekali. Ya calon-calon pemimpin. Ya saya memberikan training setiap 2 minggu sekali, kita pertemuan materi-materi dan training praktisnya dan sebagainya. Ya. Jadi memang perlu dipersiapkan calon-calon pemimpin ini karena kebutuhan calon-calon pemimpin, calon pekerja-pekerja yang memang harus mengatasi jumlah banyak orang yang dilayani. Ya, siswa harus dimantapkan ya. Nah ini kira-kira sorry. Nah jadi perkantas itu kan seperti kayak pabrik, tempat pembinaan, pelatihan, lalu nanti dari situ staf itu berperan nanti menghasilkan
alumni-alumni yang berbagai profesi dan sebagainya. Salah satunya menghasilkan staf yang nanti kembali melayani di pabrik Perkantas ini. Ya, di situ. Terus itu peran staf. Jadi peran staf tadi saya katakan PI membina, memuridkan sampai memunculkan pekerja, pemimpin-pemimpin baru, menghasilkan alumni-alumni sebagai murid Kristus. Tapi juga menjadi pembuat murid dan menghasilkan seorang staf lagi yang lain. Itu seharusnya menjadi putaran roda terus menerus tanggung jawab sebagai seorang staf. Itu ya. Ya, aja. Nah, oke. Nah, berarti kalau gitu peran staf apa? Menguasai satu metode PI. Jadi kuasai satu metode PI. Misalnya ilustrasi jembatan, EE atau apapun. Ya, dan perjuangkan. Lalu memberi pembinaan, pelatihan, konseling, perintis persekutuan baru dan utamakan KTB tadi yang saya katakan. Ya. Yuk, pertanyaan saya, kapan kita PI? Kapan terakhir Anda PI orang? Jangan kata ya, jangan kata. Maksud jangan kata itu jangan karena KKR. Kalau KKR itu mudah, itu juga bisikan. PI pribadi. Kapan terakhir PI? Ayo, jadikan lifestyle kita PI. Ya, jadi ketika orang mengalir muncul itu kita PI. Ya, setelah staf harus PI. Terus kehidupan yang terbuka bagi orang yang dilayani, melibatkan diri, teladan, siap kapanpun dan apapun untuk menolong. Jadi ketika adik-adik datang, ya siap. Ya, jadi tidak menampakkan wajah sulit didekati, ya sangat terlalu wibawa, dia mau dekat, wah seperti kena pancaran ilahi. Enggak ya, yang dekat-dekati. Lalu terbuka pada kuasa Roh Kudus. Ya sekali lagi terbuka pada kuasa Roh Kudus untuk menolong. Punya mentor. Jadi seorang staf harus punya mentor, punya kakak yang bisa terus membimbing, menolong, bisa meminta nasihat, mengawasi dan sebagainya. Ya, ini saya sedang cari, jadi Mas Gun nggak ada, saya bingung. Jadi mentor saya siapa? Waktu kalau dulu kan Mas Gun bisa cari, bisa cerita apapun, gitu ya. Karena Mas Gun saya kesepian, aku juga. Saya kesepian. Supaya pemimpin dia kesepian. Ya. Teachable dan available. Teachable orang yang mau belajar, orang yang mau dinasehati. Ya. Jadi orang yang mau kemudian diberitahu, jangan mengeraskan. Kalau salah ditegur ya berubah. Jadi jangan ngeyel. Bahasa Jawa ya apa? Tahu ngeyel ya? Tegur dengan pendapatnya sendiri. Jangan. Jadi kalau staff nanti jadi masalah, persoalan di antara staff jadi troublemaker di situ pasti nggak akan nyaman. Ya. Lalu kerjasama dengan tim, penting kerjasama. Ya, kalau ada masalah bagaimana dibicarakan. Ya, lalu kemudian tahu sebabnya kenapa dibicarakan di situ. Oke, itu aja. Pas setengah 11 ya. Oke, ada ruang tanya jawab atau tidak? Nanti ada sesi diskusi. Oh, ada diskusi. Oke deh, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan menolong. Nanti kalau ada hal yang mau ditambahkan, saya tambahkan di sesi selanjutnya. Baik, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sesi pertama ini tentang panggilan sebagai seorang staf. Tuhan, apa yang Bapak katakan terbatas dan waktu yang terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Silakan Kau bekerja. Engkau sendiri akan menginterpretasikan masing-masing kepada kondisi masing-masing kami, supaya semua menjawab pergumulan, memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah bagi tiap-tiap kami, supaya akhirnya kami kedapatan menjadi seorang yang memang dipanggil oleh Tuhan dan akan melaksanakan keinginan Tuhan. Terima kasih. Berkati sesi selanjutnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.
tidak akan ada buah atau hasil jika tidak ada seseorang yang mau menyerahkan dirinya, yang mau meresikokan dirinya untuk standing in the gap melayani generasi ini. Mari kita merespon apa yang sudah kita dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Mas Daniel. Lewat sesi ini kita menyanyikan pujian Menjadi Terangmu. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan hati kami untuk Tuhan terus proses, untuk Tuhan terus bentuk, dan untuk mau merespon dengan taat dan setia setiap panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tentunya Tuhan, di dalam merespon panggilan-Mu, keraguan dan ketakutan kadang muncul di dalam hidup kami. Namun kami bersyukur bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan kami. Oleh karena itu Tuhan, jadilah kepada masing-masing kami seperti yang telah Tuhan rencanakan, supaya kehidupan kami boleh berdampak bagi banyak orang di sekitar kami, bagi pertumbuhan iman kami dan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Daniel yang telah Tuhan pakai untuk menguatkan, mengingatkan, mencerahkan pikiran kami pada pagi hari ini hingga siang ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan urapan daripada Tuhan, supaya hamba-Mu ini akan tetap menjadi alat Tuhan untuk terus menyatakan isi hati-Mu bagi sekalian kami sepanjang tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sesi ini. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian sesi kita di hari ini. Pagi ini saya kembalikan ke